Greenfield ini melanggar pasal-pasal berapa nanti akan saya jelaskan secara runtut. Pak Wabuk kemarin juga sempat berkomentar, jadi CSR tersebut sangat kecil, macam zakat fitrah aja, macam zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Blitar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kali ini Mata Blitar menghadirkan salah satu tokoh dari Kabupaten Blitar. Beliau adalah Kapten Adib Zamhari SEMM Mar, begitu nggih? Nggih. Kedatangan Blitar. Bagaimana Kapten kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Yang penting sekarang sehat. Sehat ya? Sehat Mas. Keluarga, anak, Alhamdulillah istri? semua sehat. Ini anaknya sudah berapa, Kapten? Oke, sebelumnya saya menyapa hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adib Zamhari. Mungkin banyak yang belum kenal. Iya. Maklum dari kampung. Iya. Tapi orang banyak mengenal itu Kapten gitu. Udah nama pasaran dah. Iya, nama pasaran. Kapten. Iya. Alhamdulillah saya dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama lagi mondok di Alkamar, di Mantika, Kunir nih, lagi masuk nih. Yang kedua kelas 5 MI. Kelas 5 MI Islamiyah Sumbo. Iya. Istri masih satu nggih? Alhamdulillah 1. Pak Mas Aziz nanti aja bahasnya kayaknya. Kayaknya cukup 1 lah. Iya, 1 aja udah kualan ya. Untuk pandemi ini ada aktivitas yang terbengkelai. Kalau gimana, aktivitas di DPRD sekarang ikuti prokes ya, apalagi sekarang PPKM darurat. Jadi untuk paripurna kemarin kita via Zoom, tapi untuk komisi dan pansus kita langsung rapat secara langsung di kantor DPRD, tapi tetap prokes ketat. Tapi untuk paripurna kita via Zoom. Ya. Terus mungkin begini Kak, boleh memperkenalkan lah, mungkin Pak Adib Zamhari, ya, orang mengenalnya kan begitu ya. Ini dari posisi di DPRD itu sebagai apa, komisi berapa, dari fraksi apa, begitu lah. Terima kasih. Jadi saya di DPRD Kabupaten Blitar dari fraksi PKB. Fraksi PKB. Di partai saya sebagai bendahara umum. Jadi barusan bulan April kemarin saya dilantik. Iya. Ketua tanfidnya, ketua umumnya adalah Marini. Sekretarisnya adalah Pak Rifai dan saya sebagai bendahara umum. Dan untuk di DPRD saya duduk di anggota Komisi 3. Komisi 3. DPRD Kabupaten Blitar, juga sebagai anggota Badan Anggaran. Maklum masih banyak belajar Mas. Komisi 3 itu saya membidangi apa saja? Komisi 3 adalah komisi pembangunan. Jadi di bawah kita, mitra kita, yakni ada di PUPR, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dishub, BPBD, dan DLH, Dinas Lingkungan Hidup juga berada di Komisi 3. Di Komisi 3 ya. Nah, mitra komisi kita agak meraba-raba. Ini kita mau membincang terkait dengan yang saat ini booming lah di Kabupaten Blitar, terkait dengan ini PT Greenfield. Artinya ketika saya melihat di media-media, kemudian di status-status jenengan di Facebook ataupun di medsos yang lain, ini kan wah, ini muda ya kan, banter, ini menarik ini. Nah, oke, begini Kak, sudah ya, dari PKB, kemudian anggota DPRD Kabupaten Blitar Komisi 3, dan membawahi Dinas Lingkungan Hidup. Kalau jenengan nanti mau mengangkat isu Greenfield, insya Allah pas adalah memang tupoksi kami dari Komisi 3. Iya. Nah, ini Kak, saya tadi menyiapkan beberapa pertanyaan sih. Wah, macam ujian ya. Pertanyaan ya. Kenapa ini loh? Artinya kok di berita-berita atau yang ramai dibicarakan
di Kabupaten Blitar ya khususnya. Terkait dengan greenfield ini kok agak semacam balelo lah istilahnya, bahasa Blitar itu duplek atau apa itu. Nah, ini sepertinya di antara beberapa anggota DPR ya dari berbagai fraksi ataupun komisi ini yang lumayan cukup keras ini jenengan. Nah itu loh. Nah sebenarnya PT Greenfield itu seperti apa loh? Kok sehingga seperti ini? Oke, makasih. Jadi sebelumnya akan saya luruskan dulu. Jadi jangan tadi bilang saya yang paling keras kayak yang lain nggak keras. Sebenarnya semuanya keras. Karena memang salah satu tugas tupoksi daripada fungsi DPRD yang daripada adalah controlling. Jadi yang pertama adalah legislasi, yang kedua adalah budgeting anggaran, yang ketiga adalah controlling pengawasan. Ini adalah satu tugas. Jadi sebenarnya semua anggota Komisi 3 semuanya juga keras ya, menyuarakan semua menyuarakan ini. Mungkin media aja yang mungkin membranding saya tapi semuanya kompak untuk Komisi 3 dari awal masa Greenfield ini terjadi. Komisi 3 kompak selama ini. Nanti dengan bisa browsing di internet juga bahwasanya ketua komisi, wakil ketua komisi, sekretaris komisi yang sering berpendapat di media itu juga sama, isinya sama-sama keras, semuanya tegas untuk masalah Greenfield tersebut. Ya. Terus kemudian terkait dengan sikap yang keras tadi Kap, itu sebenarnya apa yang menyebabkan? Jadi tadi saya jelaskan tugas pengawasan. Jadi salah satu tugas DPRD adalah pengawasan tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan bupati, kebijakan dan keputusan bupati, keputusan pemerintah daerah. Ya, adalah tugas daripada pengawasan. Dan tadi dengan tanyakan kenapa kok keras sih, sebenarnya ini ada sejarahnya. Enggak ujuk-ujuk keras, ujuk banter enggak. Ada sebabnya. Saya mencontohkan kalau kita mendidik anak saja lah. Contoh kalau anak kita udah balik, udah khitan, disuruh sholat. Le, sholat le. Susah. Pertama kalem dulu, enggak berangkat. Setelah itu kita kerasin dulu. Nang sholat, agak keras sedikit. Tetap nggak jalan, tetap main HP. Akhirnya kita ambil sapu, sholat. Kalau Sania tetap susah, anaknya susah, mungkin amit-amit ya, anaknya durhaka. Ya disuruh pergi. Itu adalah tadi tahapan Greenfield juga baik gitu. Pertama kita ya pelan, habis itu agak keras. Ini sudah mentok, ini udah klimak. Ini sampai kerasin karena itu tadi memang tahapannya yang dari awal udah kita lalui semuanya. Itu loh. Ini jawaban dari Greenfield itu ya. Itu dia, makanya artinya sebenarnya sejak awal sudah ada peringatan kedua, peringatan ketiga. Jadi saat ini Blitar ini sudah kompak, eksekutif kompak, terbukti Bupati mengeluarkan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga tanggal 7 Juni, 29 Juni, dan terakhir 9 Juli. 3 kali surat peringatan. 9 Juli. Masih bulan ini. Legislatif juga kompak. Dan juga masyarakat juga kompak. Buktinya ada class action, gugatan dari masyarakat. Ini membuktikan bahwasanya 3 elemen di Blitar sudah kompak. Karena apa kok kompak untuk menentang? Karena itu tadi sudah lama sejarahnya. Kesabaran masyarakat Blitar itu kayaknya sudah habis. Karena apa? Sudah berapa tahun? Dari 2018 Mas. 2018. Sudah berapa tahun? 2018. 19 20 21 3 tahun. Nah, tentu hal ini ketika ada investor atau ada perusahaan masuk di Kabupaten Blitar, ini tentunya dari Kabupaten Blitar ataupun masyarakat Kabupaten Blitar ini tentunya berharap ada sesuatu yang bisa didapat. Betul. Harapan masyarakat Blitar, harapan pemerintahan daerah awal juga gitu. Masuknya investor akan menambah PAD, akan menambah kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, kalau Greenfield ini, kalau kita kilas balik sejarahnya, diresmikan 2018 Desember oleh salah satu menteri, dan saat itu memang kita welcome sekali Pemda, sangat support. Memang itu harapannya memang besar, nanti PAD Kabupaten Blitar akan meningkat,
masyarakat sekitar akan terbantu. Nanti Iya. pegawai-pegawainya mungkin bisa Dari merekrut dari warga lingkungan. Blitar. Bener-bener sangat mensupport saat itu. Ya. Akan tetapi dengan berjalannya waktu lambat Ya. tahun per tahun kok nggak sesuai harapan. Nggak sesuai harapan ya. Nggak sesuai harapan yang diimpi-impikan. Iya. Nanti akan saya jelaskan tentang PAD-nya bagaimana, CSR-nya gimana, Iya, iya. masalah-masalah yang ditemukan oleh Greenfield apa saja. Nanti akan saya jelaskan secara runtut. Iya. Dan Greenfield ini melanggar pasal-pasal berapa nanti akan saya jelaskan secara runtut. Iya. Terus kira-kira kalau saya sih dari beberapa testimoni warga ini sangat mengeluhkan terkait dengan pencemaran. Betul ya, KPT? Sangat betul sekali. Sangat betul ya. Sungai yang seharusnya ini sumber mata airnya yang kualitas nomor 1 menjadi tercemar. Betul ini. Betul. Jadi sebenarnya ini adalah masalah planning yang kurang maksimal ataupun sengaja tidak di planning secara bagus. Karena kita ketahui sendiri, Greenfield bukan perusahaan lokal mas ya, Iya. bukan perusahaan skala desa, kampung, kabupaten, ini skala internasional mas. Betul. PT Greenfield Indonesia kalau tidak salah terbesar nomor 2 di Asia Tenggara. Jadi seharusnya PT Greenfield itu planning. Jadi seandainya sapi saya 5.000, ini land aplikator saya tuh harusnya berapa hektar? Itu seharusnya dia tahu. Dia paham betul. Tapi kenyataannya dia tidak dipraktekkan. Jadi seharusnya dia mikir, saya sapi saya 5.000. Jadi land aplikator pembuangan limbah saya harus gimana? Betul. Harus sistemnya gimana? Itu harus dipikir dari awal. Makanya saya statement saya setahun yang lalu saya bilang, seandainya PT Greenfield ini berdiri di Singapura, di Amerika, atau di Inggris atau negara-negara yang benar-benar menghargai akan lingkungan, sudah bankrupt. Pasti sudah bankrupt. Kenapa? Mahal sekali di luar negeri itu masa pencemaran. Tapi di Indonesia sangat ironi lah, miris lah kita lihatnya. Artinya ini berarti perlu didukung ya. Perlu didukung. Nah, kemudian begini Kak, kalau dari eksekutifnya sudah oke, artinya pro sekali dengan lingkungan, pro sekali dengan warga atau rakyat. Kemudian dari legislatif. Ini semua fraksi atau semua fraksi ya, semua fraksi ya. Ini sudah kompak. Alhamdulillah untuk saat ini ada 3 fraksi yang sudah mendukung. Jadi agar masa Greenfield ini bisa lebih fokus, bisa lebih detail, makanya ini fraksi mendorong untuk diadakannya pansus, dibentuknya suatu pansus. Jadi untuk saat ini yang sudah mendukung adalah dari pansus dari fraksi PKB, fraksi PAN dan GBN. Gerindra. Ya. Terus kemudian ada fraksi lain? 2 fraksi masih belum ikut, fraksi PDIP dan fraksi Golkar Demokrat. Kami kita berharap fraksi-fraksi yang belum merapat, kita mengharapkan biar memang legislatif ini kompak untuk agar ini menyuarakan aspirasi rakyat. Betul. Karena ini jeritan rakyat sudah lama. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah bertahun-tahun mereka tuh keluh kesah, tapi mau kemana mau di mana itu masih bingung, kasihan mereka yang sudah merasa dirugikan. Mungkin masih fraksi yang belum bergabung ini masih timbang menimbang begitu ya, kita husnuzon kayaknya masih mereka mediasi ataupun komunikasi. Insya Allah nanti Blitar akan kompak. Jadi ini saya ulang kembali, ini adalah benar-benar jeritan dari warga rakyat kecil yang merasa tertindas, merasa dirugikan dengan kehadiran Greenfield yang hampir 3 tahun lebih ini di Kabupaten Blitar. Iya. Terus atau mungkin masihkah ada beberapa harapan dari PT Greenfield? Oh ya, sebentar Kak. Kalau pernah berharap ya kan adanya PT Greenfield di Blitar, itu tentunya mungkin PAD-nya bisa tambah, kemudian penyerapan tenaga kerja juga dari mayoritas dari warga Blitar. Ini sebenarnya terjadi apa enggak? Jadi yang pertama untuk masalah PAD, jadi saya ambil dari sumber di Kabupaten Blitar, dari Pemda. Jadi untuk pendapatan, jadi kita mendapat PAD dari pajak PBB.
Oh, pajak PBB. Pajak PBB ya? saja. Iya, iya, iya. Yang tahun 2020 sebesar 95 juta, 2021 100 juta, 2019 95 juta, Ya. 2018 36 juta, Ya. 2017 36 juta. Ini total untuk pajak PBB adalah 364 juta. Itu Karena apa? Karena Greenfield ini memang hasilnya susunya tidak diolah di sini, susunya dibawa ke Malang, yang Greenfield Farm 1 yang berada di Ngajum Malang. Betul. Jadi pajak daripada hasil susu tersebut ya Malang yang menikmati. Ya. Kita cuma mendapatkan hasil PBB aja. Ini yang pertama adalah PAD dari kabupaten. Yang kedua PAD juga ada tambahan dari PAD, yakni sebesar 7,5 miliar. Ini adalah dari BPHTB, pajak jual beli, karena memang jual beli tanahnya itu kan. Jadi pajak ini 5% dari harga dikurangi NJOP-TKP. Jadi 2015 adalah 1 miliar, 2021 ada 6,4 miliar, jadi 7,5 miliar. Ini adalah pajak daripada jual beli. Tapi untuk pajak per tahun, jadi itu tadi pajak per tahun sangat kecil. Jadi ironis, jadi saya sempat menghitung-hitung. Ya. Jadi sebenarnya Greenfield maksimum adalah dia bisa menampung 9.000 ekor sapi. Betul. Tapi saya hitung 5.000 aja ya. Ya. 5.000 ekor sapi. Per sapi itu per hari dia bisa menghasilkan 32 liter. Ya. 32 liter ini adalah keterangan daripada pimpinan Greenfield. Terus harga pasaran, harga sapi 8.000. Kalau saya kalikan, ini adalah 1,2 miliar per hari. 30 hari berarti 30 miliar. Ya. Kalau seandainya kita kurangi operasional aja, kita bikin separuh aja lah. Ya. 15 miliar. Itu per bulan. Ya. Per tahun berarti sudah ratusan miliar. Ya. Dan seandainya Greenfield itu benar-benar, ini tadi PAD, yang kedua CSR-nya. CSR. Jadi contoh aja setahun 100 miliar, hanya 2,5%, 2,5 miliar. Tapi kenyataannya gimana? Belum pernah, belum dengar. Greenfield mengeluarkan CSR yang miliaran ya. Kemarin terakhir dia mengeluarkan CSR, jadi pemberian sembako akhir Juni. Setelah banyak desaan akhirnya mereka keluar. Ini dalam bentuk paket sebesar 218 paket sembako kecil. Di 3 desa didistribusikan. Jadi Pak Wabuk kemarin juga sempat berkomentar. Jadi CSR tersebut sangat kecil, macam zakat fitrah aja, macam zakat. Karena apa, seharusnya kalau menurut undang-undang itu tadi ya harus karena penghasilannya per tahun miliaran ya ratusan miliar, ya seharusnya rasanya miliar ya yang keluar, bukan cuma puluhan juta atau ratusan juta. Jadi sangat miris lah kita. Makanya itu tadi mari kita dorong bersama-sama agar Greenfield ini benar-benar menjadi tamu yang baik. Yang betul. Tamu yang baik, pengusaha yang bisa menghargai tuan rumah. Iya. Dan tentu kalau ini ada semacam sikap atau perilaku bisnis yang baik, tentu ini akan menjadi poin plus juga di masyarakat Blitar, gitu ya. Terus kemudian terkait tenaga kerja, tenaga kerja ada juga mereka berikut, tapi nggak terlalu banyak karena dari luar pun banyak juga ya. Jadi tadi PAD-nya kecil, CSR-nya kecil nggak jelas, juga tenaga kerjanya nggak terlalu banyak. Kalau CSR itu sebenarnya ada sebuah aturan ya yang kalau di undang-undang menyebutkan, tapi untuk besaran tidak disebutkan. Besarannya tidak disebutkan. Besarannya tidak disebutkan di situ, dibilang ya sewajarnya, wajar. Karena makanya kalau pendapatannya miliaran ya wajar, ratusan miliar wajarnya, masa cuma puluhan juta rasanya enggak kan? Dan juga miliaran. Ada di situ ada klausulnya. Jadi untuk besaran pelaksananya tidak mengatur spesifik besaran minimal dana yang dan itu pun dikeluarkan. Keluar setelah ada desakan-desakan. Betul, akhir Juni kemarin. Kita bisa lacak di internet itu tadi. Jadi seharusnya ya wajar lah, tidak macam zakat malah. Terus kemudian ya mungkin begini terkait dengan sebenarnya kalau dari legislatif sendiri berharapnya seperti apa sih? Artinya ini beberapa kali diingatkan, ini responnya bagaimana sampai hari ini? Ya harapannya sebenarnya ya dari awal harapannya ya mereka intinya jangan mencemari lingkungan. Betul. Tapi kenyataannya pencemaran udara kayak gitu. Dulu yang daerah Curah Kencong segar, tapi sekarang aromanya kayak gitu.
dulu sungai-sungai bersih, tapi sekarang sungainya dialiri limbah dari greenfield. Nah, harapannya ya jangan mencemari itu aja. Boleh berinvestasi sini, boleh, welcome. Tapi jangan mencemari karena itu melanggar undang-undang lingkungan hidup juga. Ada pasalnya juga. Baik pidana maupun perdata ada juga pasalnya. Makanya ya kalau bisa itu tadi. Tapi itu tadi diberikan baik-baik berkali-kali sampai ada demo berkali-kali juga ya dari sahabat-sahabat banyak 2 kali ya demo. Dari masyarakat juga pernah demo, menutup jalan pernah, akses juga di daerah lain itu. Tapi itu tadi masih balelo, arogan, bentuk arogansi masih balelo. Makanya ya ini mungkin masyarakat kita sudah klimaks, ini sudah mentok, makanya Bupati sudah tegas. Akan tetapi kembali lagi, ini perizinannya bukan di level kabupaten, ini perizinannya adalah di level provinsi dan kementerian. Jadi makanya pemerintah daerah kemarin melayangkan surat ke 3 kementerian, Kementerian Lingkungan Hidup, Investasi, dan Menko Maritim Investasi untuk memberikan laporan bahwasanya inilah yang terjadi di Blitar. Kabupaten Blitar. Nah, tapi tentu yang menerima semua resiko itu kan pemerintah Kabupaten Blitar dan rakyatnya dan masyarakat. Iya. Meskipun begitu, tentunya 3 kementerian ini kan juga bisa mendengar. Seharusnya bisa mempertimbangkan, gitu loh. Tidak kemudian justru menjadi backup dari. Betul, itu dia. Kayaknya saya mikirnya suspeknya ke arah situ. Jadi greenfield itu mungkin merasa jumawa, merasa ini cuma level Blitar karena dia izinnya level provinsi, gubernur, dan level kementerian. Makanya seharusnya tamu yang baik tidak begitulah. Seharusnya. Jadi bisa-bisa sama-sama sinergi. Jadi tidak merugikan pemerintahan daerah, tidak merugikan masyarakat. Sebenarnya dari awal kita ajak omong dari ke hati maksudnya. Tapi nyatanya hati-hatinya sudah nggak nyambung. Akhirnya ya itu tadi. Ini masyarakat sekitar sudah resah. Kemarin sudah mau mengadakan demo macam-macam, tapi kita berusaha meredam juga. Jadi masih masa darurat, kita tempuh jalur yang resmi. Makanya legislatif mendorong untuk ke Pansus, Pemda, Bupati mendorong di surat teguran, terus menyurati kementerian. Tadi masyarakatnya class action tadi. Karena apa? Memang sudah adalah bentuk daripada kekecewaan yang selama ini ditemukan. Atau mungkin kedatangannya greenfield itu ada backup ya mungkin. Sebenarnya karena memang itu tadi perizinannya dari kementerian. Mungkin merasa jumawa dari kementerian, dari namanya. Ya sebenarnya kita kemarin kan tuntutannya adalah tutup. Bupati dan Bupati tuntutannya tutup karena itu tadi memang sudah berkali-kali dan pansus pun kedepannya ini juga statement-statement dari teman-teman yang terima juga mendukung daripada surat teguran Bupati untuk menutup greenfield karena itu tadi sudah merasa tidak didengarkan masukan-masukan himbauannya. Terus berikutnya Dan. Kalau dampak lingkungan pasti ya. Dampak lingkungan pasti. Kemudian PAD ya. Kalau dampak lingkungan saya bisa detailkan. Jadi yang pertama kita lihat polusi udara. Polusi sungai. Terus habis itu ada banyak sekali ternak-ternak ikan di kolam ikan yang akhirnya mati. Akhirnya tidak bisa beternak lagi. Kenapa? Emang airnya sudah polusi. Terus ada lagi balik benih ikan di Klemunan. Akhirnya sudah nggak jalan lagi. Di Klemunan ya? Di Klemunan ada balik benih ikan. Karena airnya dari situ. Ada lagi juga ada pembangkit listrik tenaga mikro, tenaga air di daerah Logosari. Itu juga tersendat gara-gara pencemaran tersebut. Kenapa? Begitu greenfield mengeluarkan air limbahnya, langsung dia setak ataupun pipanya itu macet. Akhirnya turbinnya berhenti. Ada lagi jalan. Kelas jalan pun juga menyalahi aturan jalan. Ingat dulu waktu pertama jalannya nggak ada ya sana. Akhirnya setelah greenfield mau masuk oleh Pemda dibangunkan jalan. Dulunya 3 meter, akhirnya diluaskan 6 meter sampai 8 meter dengan cor beton. Akhirnya itu tadi memang kita menyiapkan, Pemda welcome. Karena memang investor besar, kita welcome. Jadi Pemda itu sudah benar-benar all out untuk mendukung greenfield dengan harapan itu tadi, tapi kenyataannya sampai dibangunkan jalan. Dan dulu planningnya juga itu salah satu master plan wisata
Blitar. Segitiga emas. Ya. Dulu kan Pantai Triangle Serang Diamond itu ya. betul. Pantai Serang, Penateran juga Sirah Kencong. Ya. Itu adalah master plan. Tapi kenyataannya wisatanya wisata apa kalau kayak gini caranya wisata apa? Wisata tetang atau wisata yang banyak sekali kan? Banyak sekali job-job Ya. dari masyarakat yang Wisata- bentuk kekecewaan wisata tadi. teletong, ya. Nah, terkait dengan ini langkahnya sampai seperti apa Anda? Makanya untuk saat ini untuk dari fraksi ini sudah kita lobby antar fraksi, alhamdulillah ya. Sudah 3 fraksi Sudah bergabung. 3 fraksi Dan bergabung. kita terus lobby agar 2 fraksi yang lainnya ikut bergabung. Sekali lagi ini adalah jeritan warga. Iya. Kita harus ingat ini adalah jeritan warga. Ini adalah tangisan warga. Ini adalah harga diri marwah Kabupaten Blitar. Iya. Ini marwah Kabupaten Blitar karena udah bertahun-tahun tidak memberikan kontribusi yang banyak yang signifikan impiannya. Tapi kenyataannya kayak gini, makanya mari kita gandengan tangan, kita kompak, Ya. kita agar harga diri Kabupaten Blitar bisa terjaga. Dan sekali lagi Blitar tidak anti investasi ya. Ya. Kita welcome investasi. Welcome. Buktinya kemarin itu ada 3 investor besar kan? Ya. Greenfield, terus RMI, juga NSA. NSA. Itu investor besar. Kita welcome semuanya. Akan tetapi Ya. Ini harus itulah ke depan harus di planning. Ada investor besar harus saling menguntungkan. betul simbiosis mutualisme dan menguntungkan semuanya. Artinya ini tidak akan menjadi kesenjangan di Betul. Kabupaten Blitar. Nah, kemudian terkait dengan ini kira-kira apa ya? Masih fraksi-fraksi yang belum bergabung ini Kak. Kalau saya kira saya masih masih komunikasi antara anggota dengan pimpinan dengan partai. Saya optimis mudah-mudahan 2 fraksi yang belum bergabung bisa bergabung untuk bersama-sama untuk pansus ini sebagai bukti bahwa legislatif itu serius menyuarakan aspirasi warga. Begini Kak. Artinya ini dorongannya Ya. untuk memperbaiki atau penutupan sampai saat ini. Jadi dorongannya ya nanti dibahas di pansus. Jadi ya Nah, nanti pansus akan bekerja. bekerja. Jadi nanti solusinya bagaimana, solusinya gimana. Nanti kan ada tahapan-tahapannya. Jadi sebenarnya untuk pansus ini 1 fraksi aja udah bisa. Satu fraksi aja bisa. Dan prosesnya nanti fraksi melaporkan ke pimpinan, dari pimpinan dilanjutkan ke Bamperda. Nah. Jadi sebenarnya 1 fraksi udah bisa. Oh ya. Nanti diajukan pimpinan diajukan Bamperda. Tapi kita kalau bisa ya ada kekompakan. Jadi benar-benar Blitar kompak, karena ini yang kita jaga bukan atas nama fraksi ya, kita jaga ada marwah Kabupaten Blitar, kita yang jaga adalah jeritan warga Kabupaten Blitar. Ya. Betul. Sebagai legislatif, sebagai anggota DPR ya harus mendengarkan lah. Betul, kita harus mendengarkan karena ini sudah terlalu lama Mas. Terlalu lama ya. Terlalu lama. Kemudian dampaknya pun juga bisa Luar biasa. Nah, saya tadi bilang seandainya Greenfield ini berdiri di Australia ataupun di Amerika, Singapura, coba kau berdiri di Singapura itu aja. Karena saya lama di laut Mas, di kapal. Saya tahu persis bagaimana pencemaran laut. Dikit aja udah ribuan dolar. Makanya ini mudah-mudahan ini Walhi juga ikut mendorong ya. Lingkungan hidup Walhi Jawa Timur sudah ikut support. Jadi kemarin Greenpeace juga kayaknya sudah kita ada masyarakat yang sudah menginformasikan Greenpeace di ke depan insya Allah dari luar semua sudah mensupport, sudah mendukung. Karena ini beritanya udah menggaung. Gaungnya bukan cuma level Blitar aja, udah permisif level nasional gaungnya. Artinya kalau ini sudah menjadi sebuah sebuah pemahaman secara umum bahwa PT Greenfield ini antara resiko atau dampak dan pemasukan terhadap pemerintah ataupun masyarakat Blitar ini tidak imbang. Nggak imbang. Jauh sekali. Iya, jauh sekali. Iya. Itu tadi loh, saya lihat tadi dari pajak BPT tadi. Betul. Per tahun cuma 100 juta. Iya. Per tahun Mas. Iya. Padahal dia tadi per bulan miliaran. Iya. Jangan per bulan, per hari. Per hari tadi kan produksi susunya miliaran tadi. Iya. Itu padahal cuma saya ngitung 5.000 sapi. Padahal sana maksimal 9.000. Masa pajaknya kita menerima cuma ratusan juta. Iya. Sangat miris loh, makanya kita harus dorong, kita harus kompak, kita harus bersama-sama. Dan saya buka
websitenya di Greenfield. Ya. Itu salah satu visi misinya terakhir. Dan nanti bisa buka visi misinya dari PT Greenfield adalah yang terakhir adalah menjaga kelestarian tempat kami bekerja dan melindungi lingkungan kami dan sumber daya alamnya. Ya. Jelas ya. Jadi dia sendiri misinya visi misinya dia sendiri. Iya. Ini visi misinya dia sendiri, bukan apa? Visi misinya dia sendiri. Oke. Begitu ya. Itulah kenyataan, realita tadi. Makanya dengan tadi pertama langsung kenapa keras? Keras karena memang ada sejarahnya, ada runtutannya. Kenapa kita keras? Dan yang keras bukan saya sendiri, Komisi 3 semua keras, semua keras. Dan bisa lihat dari kompak komisi, ya, semua kompak. Dan fraksi-fraksi yang sudah mendukung adalah semua keras. Jadi memang ini kita harus bareng-bareng, kita harus bersama untuk menjaga marwah Kabupaten Blitar, menjaga marwah daerah kita. Bapak meneruskan aspirasi jeritan warga Kabupaten Blitar. Iya, soalnya begini, Kak. Kalau ada sebuah perusahaan besar, ya saya pikir dimanapun lah. Ya salah satunya di Blitar. Kalau PT Greenfield itu dampak lingkungan dan dampak lingkungan ya, polusi udara sama polusi air ada jalan juga. Lah seperti yang di mana? Di RMI ya, ini kan juga banyak masyarakat yang mengeluhkan hal itu terkait dengan rusaknya jalan itu. Nah ini nanti ada nggak kemungkinan hal ini tiba-tiba isunya begitu masalah belum selesai tetapi isunya sudah tidak ada di permukaan. Makanya ini ya kita harus mendorong. Makanya tapi saya yakin untuk Greenfield ini isu akan tetap timbul. Kenapa? Artinya ini sudah isu besar kan ya? Hanya dua pilihan ya. Memperbaiki sesuai dengan sesuai dengan SOP atau tutup. Sebenarnya harapan pertama ya mereka mau memperbaiki. Kita pun juga nggak mau menutup sebenarnya. Nggak mau kita mau investasi besar menguntungkan kita. Tapi kenyataannya dia nggak mau dengan sengaja. Ini Greenfield dengan sengaja. Dengan sengaja mas sudah bertahun-tahun ya. Jadi dari tahun kemarin dia dikasih surat peringatan siap. Ada dia siap. Di atas materai. Siap akan tidak membuang limbah, akan mengelola limbah dengan sistem yang baik. Itu kenyataannya. Bupati sampai 3 kali. Mereka bersurat juga. Ini masih bupati yang baru ya? Baru. Yang lama pun juga sudah pernah. Ada rekomendasi bupati untuk yang lama. Ada rekomendasi, ada 8 rekomendasi. Tadi kenyataannya dia tidak mengikuti rekomendasi tersebut. Dan sampai sekarang yang surat bupati yang terakhir ini surat teguran ketiga, jadi tanggal 9 Juli. Tanggal 8 ini dicek, ternyata masih membuang limbah di sungai. Makanya bupati mengeluarkan surat teguran ketiga. Tapi dicek di sungai, memang ada, video ada, semua bukti ada. Dan Greenfield ini pinter ya. Seandainya daerah timur di Sungai Genjong ini masyarakatnya geger, dia pindah sungai yang Kalimas yang mengarah ke Sungai Lekso. Jadi masyarakat yang Kalimas Sungai Lekso ini geger ataupun mengeluh dipindah. Jadi dia kucing-kucingan. Kalau singitan geger dipindah keluar kan nah itulah maksudnya gimana ya kalau itu sebenarnya kenapa harus membuang di situ? Karena memang dia kapasitas. Land aplikatornya memang nggak muat. Jadi ini keterangan dari pimpinan Greenfield sendiri. Jadi dengan kapasitas sapi yang 5.000 sampai 9.000 ini dia cuma bisa mempunyai tampungan cuma 100 saja. 100 meter, 100 hektar. Padahal seharusnya mereka membutuhkan 1.000 hektar. Jadi masih 1/10-nya. Jadi dia mengaku sendiri memang mereka land aplikatornya kurang. Ini apalagi kalau di musim hujan masalah. Kenapa? Nanti air masuk keluar ke sungai. Iya. Mereka mengaku sendiri. Anda ada solusi lain? Solusinya ya jangan banyak-banyak dulu lah sapinya seharusnya. Kalau land aplikator dia punya 100 hektar ya berarti 1.000 sapi dulu. Gitu loh. Begitu ya. 1.000 sapi dulu kapasitas gitu sapi ya. Gitu loh. Iya. Oh dia kalau kapasitasnya masih 100 hektar dia mendatangkan 5.000 sampai 9.000. Ya akhirnya ya meludak.
Makanya itu tadi, ini saya tanda kutip, maksudnya dari awal saya bilang ini dengan sengaja. Dengan sengaja. Ya. Terus karena selain mereka itu bisa. Apa Anda ada upaya misalnya bagaimana limbah ini diolah menjadi sebuah atau sesuatu yang sangat bermanfaat ya? Dari awal kita sudah menekankan. Dari awal dia juga presentasi. Betul. Kan hampir 2-3 kali kita panggil di komisi, mereka presentasi kedepannya akan ini bla bla kan. Kerjasama iya, ada itu presentasi ada. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk biogas, nanti pupuknya, nanti aplikasinya mereka sudah berkali-kali untuk presentasi, kenyataannya masih belum dilaksanakan. Oh belum ya? Belum dilaksanakan sampai sekarang belum dilaksanakan. Dan tahun kemarin itu kita sudah menanyakan CSA, tapi buktinya masyarakat resah. Masyarakat resah berarti kan mereka belum merasa dipelihara, belum merasa diayomi. Betul. Kalau tersejahterakan ya selesai, nggak ada gerakan, nggak ada tetepan dari masyarakat. Tersejahterakan mungkin dikasih sesuatu, tetapi tetap terjadi pencemaran. Ya nggak bisa juga. Nggak bisa juga ya. Tapi kan masyarakat mungkin nggak lapor seandainya mereka sejahtera. Seandainya CSR-nya benar-benar ke masyarakat banyak, kan maksudnya nggak ada yang lapor. Iya. Ini kan itu sudah bentuk udah masih pencemaran, masyarakat nggak sejahtera ya akhirnya ya lapor semua. Dari sisi sesuatu yang diterima sama pencemaran berjalan, akhirnya ya lapor. Dan ingat, pencemaran melanggar undang-undang lingkungan hidup. Iya. Itu adalah poin juga sebenarnya. Ya. Coba ya kita menentukan perusahaan kecil atau kita mungkin seandainya kita beli habis kita. Ya, nggak nunggu bertahun-tahun Mas. Soalnya begini, misalnya di masyarakat kita yang biasa terjadi ya. Ini mungkin ayam. Ya kan? Artinya pemerintah sangat bisa tegas terkait dengan laporan dari warga yang melaporkan bahwa ada kandang yang terlalu dekat rumah penduduk misalnya. Ya sekaligus langsung selesai ya. Selesai ya. Iya. Itulah hak rakyat kecil. Betul. Tapi kalau ini yang lagi-lagi ini dan misalnya ada pabrik tahu. Nah limbahnya itu kan bau ya. Nah kebetulan mengalir di sungai kecil di depannya bau. Udah rame, tutup, selesai sudah. Tapi ini PT Greenfield, bukan perusahaan kaleng-kaleng internasional. Tapi kaleng yang ada susunya maksudnya. Karena ini Greenfield betul adalah anak perusahaan dari PT Java Compit. Karena udah di bursa saham udah ada. Pengen lihat keuntungannya kita bisa lihat di Bursa Efek Indonesia. Bisa kita browsing, kita googling, ada keuntungan per tahun berapa di Java. Sebenarnya kalau dilihat dari sebuah perjalanan ini masyarakat Blitar dan sekaligus pemerintahnya itu sebenarnya sangat welcome. Sangat welcome. Tapi ya itu harus ada saling menguntungkan. Betul. Gitu. Oke, dan untuk sementara kita ada beberapa hal yang perlu dan ada tambahan lagi. Jadi Greenfield ini mengembangkan sayapnya akan membuka farm 3. Jadi farm 1 di Ngaju Malang, farm 2 di Ngadirenggo ini, farm 3 adalah di Sumber Urip ini. Sumber Urip di farm 3 ini dia sudah mulai ganti rugi lahan, penataan lahan. Makanya ini masyarakat Sumber Urip juga resah. Ya kalau bisa jangan dikasihkan izin. Karena ini lebih besar lagi. Kalau yang farm 2 ini maksimal 10.000, farm 3 adalah 20.000 sapi. Yang 10.000 aja kayak gini, masalah apalagi yang 20.000, kita bisa bayangkan. Makanya kalau kita nggak kompak, nanti farm 3 berdiri tambah parah lagi nanti. Makanya kalau PT Greenfield, saya bisa menyimpulkan kita sangat senang kalau ada investor datang. Tapi ya ikuti aturan main. Aturan main dan simbiosis mutualisme. Betul. Jadi masing-masing tahu hak dan kewajiban. Oke, pemerintah tahu hak dan kewajiban, investor juga harus tahu hak dan kewajiban. Haknya apa, kewajibannya. Satu lagi, PAD-nya bisa signifikan untuk kabupaten Blitar. Yang kedua CSR-nya sesuai dengan aturan. Ya kalau penghasilannya miliaran, ratusan miliar juga lah per tahun.
Ingat CSR itu bukan cuma sembako aja ya, banyak. Mungkin beasiswa, mungkin bangunan-bangunan, penelitian, banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Pemberdayaan juga. Pemberdayaan. Masuk, ya. Seandainya itu per tahun bisa berapa miliar. Ini sangat menguntungkan bagi pemerintah. Dan yang ketiga, yang pertama PAD, CSR, yang ketiga adalah polusi. Tolong stop pencemaran air dan sungai. Itu adalah mungkin kesimpulan dari saya, dan mudah-mudahan kalau ke depan seandainya ada investor datang di Kabupaten Blitar harus benar-benar detail planningnya bagaimana, jangan sampai terulang kembali. Ini tiga investasi besar di Blitar ya, semua ada masalah. Ya, ini yang paling besar adalah Greenfield. Yang dua ya tetap ada masalah yang di RMI dan di NSA ada masalah juga. Akan tetapi kita berharap seandainya ada investor datang lagi harus benar-benar yang benar-benar bisa simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, komitmen dan jangan sampai terjadi terulang kembali. Menurut saya lebih baik nggak ada investor kalau seandainya kayak gini. Lebih baik nggak ada investor, masih silah kincong, masih sejuk, kayak kemarin. Betul. Mungkin bisa di branding sebagai wisata yang yang alami. Terima kasih Kapten Adib atas kebersamaan dan kesediaannya untuk hadir di Mata Blitar. Mungkin bisa dipanggil. Mungkin untuk teman-teman yang lain ya, fraksi dari fraksi yang lain nanti bisa. Nanti bisa saya informasikan. Jadi ini sebagai media informasi kepada warga dari masyarakat, bahwa biar masyarakat tahu bahwasanya legislatif sudah bersuara, legislatif sudah menyalurkan jeritan warga. Artinya kalau ada legislatif yang keras menyuarakan suara rakyat, lah ini kita juga akan ikut bangga. Ingat, gitu loh. Anggota DPRD sudah dilantik dan digaji dari uang rakyat untuk apa? Untuk bersuara. Dan sampai kita digaji dari rakyat, kita nggak bersuara. Berarti kita nggak kerja, Mas. Makanya itu tadi saya sebagai wakil rakyat menyuarakan suara rakyat, cerita warga. Ya, terima kasih Kapten Adib. Sahabat Mata Blitar, inilah sosok muda, legislatif muda, Adib Jamhari. Atas kebersamaannya kita sampaikan terima kasih. Mungkin suatu saat kita akan hadirkan lagi dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih sahabat Mata Blitar. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.